warga sipilnya menghubungi tentara Israel untuk menjemput gitu kan. Nah, cuman sekarang yang jadi persoalan, apakah Hamas yang tersisa mau mengembalikan sandera, ya? Karena mereka ini kan stubborn kan, keras kepala. Jadi selalu merasa bahwa dengan menahan sandera itu mereka masih bisa punya kekuatan untuk menentukan gitu ya. Justru semakin lama Hamas menahan sandera, citranya Hamas di mata dunia akan semakin lama semakin turun. Kenapa? Ya orang juga nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi sandera yang ada sekarang dengan kondisi sudah setahun lebih dan tidak pernah bisa dideteksi, dilihat kesehatannya, tidak pernah bisa diperiksa oleh Palang Merah Internasional, dan kemudian tetap ditahan gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan masyarakat internasional merasa ini hal yang wajar, berarti apa? Berarti perbuatan teror untuk menyandera orang itu satu waktu di kemudian hari akan dilakukan lagi oleh siapapun yang merupakan organisasi teror atau bagian dari organisasi teror. Sepertinya sejauh ini sampai Rabu ya, belum ada kelihatannya yang akan menyerahkan. Belum Atau ada, mungkin sandera ini bisa saja ya, sudah diseberangkan keluar dari Gaza, mungkin lewat Mesir ya, lewat Sinai, sebelum Philadelphia Corridor dikuasai. Ada anggapan seperti itu. Atau sandera ini sudah berada mungkin di Iran, sudah berada di Libanon atau di negara lain yang kita nggak pernah tahu, ya. Karena kemarin waktu Yahya Sinwar itu melarikan diri, dia itu beredar di sekitar Philadelphia Corridor, di sekitar perbatasan dengan Sinai. Kenapa? Sepertinya sedang mencari kesempatan untuk menyeberang ke Mesir atau ke Sinai. Hamas akan semakin buruk namanya di dunia internasional selama dia masih menahan sandera. Karena kan sudah makin banyak video-video yang mulai dibuka ke publik, bagaimana Hamas menahan sandera, menculik, menembaki orang, kemudian dibantu oleh UNRWA ya, pakai mobil UNRWA untuk membawa sandera-sandera ini kembali ke Gaza. Dan tujuannya apa gitu? Apakah membebaskan untuk meraih kemerdekaan itu harus menyandera misalnya gitu kan? Atau untuk membunuh orang, atau memanggang anak kecil dalam oven? Nah ini kan ya merupakan kampanye yang jelek buat Hamas sendiri. Sampai sejauh ini sih belum ada sumber yang mengatakan bahwa ada pihak dari Hamas, baik itu Hamas sendiri maupun Jihad Islam ataupun misalnya rakyat sipil yang berniat mau mengembalikan sandera. Padahal sebenarnya Israel sudah memberikan amnesti kepada siapapun yang mengembalikan sandera, ya tidak akan ditangkap atau diapakan gitu. Ini ada Pak Stefan masuk, Pak. Ya, selamat malam Pak Andi, selamat malam Pastor. Iya, mengenai ini ya, sekolah rumah sakit Indonesia ya. Pas saya lihat rumah sakit Indonesia ini yang di Gaza ini terletak di sebelah utara Gaza ya. Jadi di sebelah utara Gaza, jadi kan Israel sudah memperingatkan semua Gaza Utara penduduknya pindah ke selatan dulu ya, kan ada namanya koridor Netzarim ya. Jadi melalui koridor Netzarim pindah ke selatan ya, karena banyak Hamas ya, masih ada tuh Hamas di Gaza Utara ya. Itu pertama. Terus kedua juga kan Gaza Utara itu sangat dekat ya ke Tel Aviv, ke ke Yerusalem ya, kalau dia pakai lempar roket ya kan. Makanya Israel ingin memastikan bahwa Gaza Utara harus bebas dari Hamas ya, dan tidak boleh ada lagi senjata ya. Jadi tidak boleh ada senjata situ, jadi benar-benar demilitarisasi ya. Nah ini rumah sakit Indonesia di Gaza ini kayaknya tidak mengikuti ya. Jadi salahnya sendiri kalau ternyata misalnya ada rumah sakit Indonesia itu suatu saat nanti pakai dihancurkan tuh pasti. Kenapa? Kalau saya lihat ini rumah sakit Indonesia di Gaza ini ya, itu menaranya dipakai ya
untuk mengarahkan Hamas ya untuk menargetkan pasukan Israel. Ya makanya ya itu menaranya ditembak dulu tas menaranya ya. Kalau orang kan karena apa dari menara itu kan dia bisa lihat oh tuh penduduk tentara Israelnya ke sana ke sini nih kasih ya kan kasih tahu nih oh ke sini ini ya kan sama kayak UNIFIL di Lebanon ya itu kan yang luka-luka kan tentara tentara Islam kan si Indonesia terus dari Sri Lanka yang luka UNIFIL yang di menara karena itu saya rasa tentara Indonesia Sri Lanka itu dia memberikan kode ke Hizbullah. Oh ini tentara si Israel sini lihat sana lihat sini ketahuan kan dari menaranya itu kan. Seperti itu makanya ditembak tes gitu kan. Sampai si Israelnya dia ke markas Unifilnya terus disang habis-habisan kan sama Hizbullah kan. Tembak-tembakan di situ kan. Gitu maka ada senjatanya Hizbullah yang kena ke Unifil ya seperti itu. Karena apa? Karena tuh dari itunya tuh dari menaranya tuh dikasih tahu oh nih Israel ada di sini gitu loh. Itu makanya itu yang si Israel bilang harus pindah itu Unifil itu dari selatan Lebanon harus pindah ke utara. Kalau mau selamat ya kalau enggak ya udah pertempuran kalau dia kena jangan salahkan Israel. Israel sudah kasih tahu ya pindah sama rumah sakit Indonesia harus pindah. Kalau misalnya tembak-tembakan perlu kena, jangan salahkan Israel. Ya kan Israel udah kasih tahu harus pindah seperti itu, ya seperti itu. Dan saya lihat Israel ini sudah sabar ya dari perjanjian Oslo tuh ya si Partai Demokrat Amerika tuh ya yang menjerumuskan siapa PM Israel ditipu oleh Yasser Arafat penipu ulung tuh Yasser Arafat itu tuh ya PLO itu ya kan dari itunya udah ketahuan ya dari piagamnya kan menghancurkan Israel ya kan piagamnya CPLO itu kan jadi dari situ tuh itu Israel tuh apa ya sabar banget ya sudah menghabiskan biaya juga tuh dia buat beli roket penahan ya Iron Dome apa segala tuh ya terus juga banyak korban juga dia yang ininya kan di Israel ya kan masih sabar loh tapi pas 7 Oktober tahun lalu ya udah ya kan karena itu korbannya udah banyak di Israel dalam sehari loh 1.200 orang meninggal terus ada yang diperkosa ada dibakar hidup-hidup ada ini udah jadi harus benar-benar memusnahkan sampai semusnah-musnahnya Hamas dan Hizbullah karena Hizbullah itu tanggal 8 Oktober juga nyerang 7 Oktober itu si Hamas 8 Oktober Hizbullah ya jadi Hizbullah itu dari utara Hamas dari selatan ya seperti itu jadi sekarang nggak ada kata lain nggak ada kompromi harus habis itu mereka semua Hamas dan Hizbullah seperti itu ya karena sama ini Israel sudah cukup bersabar ya karena biarpun dia pakai Iron Dome tapi ada juga itu kan mahal roketnya Israel itu kan sedangkan roket mereka roket kayak Hizbullah itu Hamas kan tidak mahal karena tidak presisi main tembak aja di bokong targetin rakyat Israel bokong mati gitu kan seperti itu jadi sekali lagi ya kalau saya sih mendukung Israel 100% habisin Hamas habisin Hizbullah sampai sebersih-bersihnya ya baru aman itu ya seperti itu dan itu dari Sungai Litani Lebanon sampai perbatasan tuh harus tuh daerah Israel dan juga Gaza harus Israel nggak bisa apa sudah tidak bisa dipercaya ya karena 7 Oktober itu sebenarnya Israel tuh ya apa ya kan sudah dikasih ini kan janji surga tuh sama Partai Demokrat Amerika tuh wah Abraham Accord Oslo apa segala yuk dua negara ya kan segala udah oke tuh udah ini kan makanya dia ya kan Israel saking baiknya percaya ya udah ini makanya dia langsung kecolongan pas 7 Oktober itu ya 7 Oktober itu kecolongan diserang oleh Hamas sampai 1.200 orang dalam satu hari meninggal ya kan terus kemudian 8 Oktober dari Hizbullah ya ribuan roket ya makanya uh, Israel kalau saya lihat sudah tidak percaya lagi ngomongan Partai Demokrat Amerika nih ya sama udah ngomong nggak percaya lagi sama yang inilah pokoknya Hamas Hizbullah harus lenyap gitu loh karena apa udah cukup penderitaan Israel ya dari puluhan tahun tuh dari Oslo pas segala banyak yang meninggal tuh bisa dihitung tuh berapa yang meninggal tuh dari pecahan peluru dari apa segala hancur ininya ya kan ya seperti itu dari saya sih Mas Paul terima kasih. Ya, shalom Pastor dan semuanya.
Saya mau tanya sama Om Pung Toba ya, Om Pung. Yang saya tahu itu kan Benyamin Netanyahu mengeluarkan pengumuman barang siapa yang bisa menyerahkan sandera dalam keadaan hidup akan diberi hadiah uang, sejumlah uang gitu. Besarnya berapa gitu ya, dan batas waktunya hari Rabu ini gitu. Jadi itu gimana Om Pung? Apa ada sandera yang dibebaskan? Karena menurut saya, kalaupun warga sipil itu membawa sandera, ya belum sampai ke Israel istilahnya. Pasti si warga sipilnya ini udah diberondong sama si Hamasnya ini. Itu bagaimana Om Pung? Iya, kalau itu kan masalah ininya kok mekanismenya aja. Bisa aja mungkin nanti warga sipilnya menghubungi tentara Israel untuk menjemput gitu kan. Nah, cuman sekarang yang jadi persoalan, apakah Hamas yang tersisa mau mengembalikan sandera ya? Karena mereka ini kan stubborn kan, keras kepala. Jadi selalu merasa bahwa dengan menahan sandera itu mereka masih bisa punya kekuatan untuk menentukan gitu ya. Justru semakin lama Hamas menahan sandera, citranya Hamas di mata dunia akan semakin lama semakin turun. Kenapa? Ya orang juga nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi sandera yang ada sekarang dengan kondisi sudah setahun lebih dan tidak pernah bisa dideteksi dilihat kesehatannya, tidak pernah bisa diperiksa oleh Palang Merah Internasional dan kemudian tetap ditahan gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan masyarakat internasional merasa ini hal yang wajar, berarti apa? Berarti perbuatan teror untuk menyandera orang itu satu waktu di kemudian hari akan dilakukan lagi oleh siapapun yang merupakan organisasi teror atau bagian dari organisasi teror. Sepertinya sejauh ini sampai Rabu ya, belum ada kelihatannya yang akan menyerahkan. Belum Atau ada, mungkin sandera ini bisa saja ya, sudah diseberangkan keluar dari Gaza, mungkin lewat Mesir ya, lewat Sinai. Sebelum Philadelphia Corridor dikuasai, ada anggapan seperti itu. Atau sandera ini sudah berada mungkin di Iran, sudah berada di Libanon atau di negara lain yang kita nggak pernah tahu, ya. Karena kemarin waktu Yahya Sinwar itu melarikan diri, dia itu beredar di sekitar Philadelphia Corridor, di sekitar perbatasan dengan Sinai. Kenapa? Sepertinya sedang mencari kesempatan untuk menyeberang ke Mesir atau ke Sinai. Tetapi sekarang kan penjagaan di Philadelphia Corridor, baik di permukaan maupun penjagaan terowongan dan bekas terowongan itu kan sangat ketat gitu. Bahkan hampir, ya saya kira udah semua terowongan sudah berhasil dideteksi dan dihancurkan. Jadi Yahya Sinwar sedang berusaha untuk melarikan diri sebenarnya, bukan bertempur gitu. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pendukungnya di Konoha dan di negara lain, mengatakan bahwa dia ini seorang kesatria yang bertempur. Kalau saya lihat sih, dia seperti pelarian yang dikejar oleh tentara Israel, pelarian akibat kejahatan teror gitu yang dikejar oleh tentara Israel, bukan pejuang kemerdekaan gitu. Seorang kriminal lah, kriminal yang berusaha mencari selamat dirinya sendiri. Kalau kita lihat, mungkin saja masyarakat Gaza ada yang menahan sandera. Kita belum tahu siapa ini yang menahan sandera ini. Karena kalau dia menahan itu lama-lama juga sulit juga, karena bergeraknya juga akan lebih sulit kalau dia mau lari atau disuruh mengungsi dari satu daerah ke daerah yang lain. Semakin sulit sebetulnya gitu. Tetapi ya itu kembali lagi sifat stubborn atau misalnya keras kepala, merasa nggak mau kalah kalau misalkan dia menyerahkan sandera. Tetapi di satu sisi yang lain, ini bukan kampanye yang bagus buat pergerakannya Hamas. Hamas akan semakin buruk namanya di dunia internasional selama dia masih menahan sandera. Karena kan sudah makin banyak video-video yang mulai dibuka ke publik, bagaimana Hamas menahan sandera, menculik, menembaki orang, kemudian dibantu oleh UNRWA ya, pakai mobil UNRWA untuk membawa sandera-sandera ini kembali ke Gaza. Dan tujuannya apa gitu? Apakah membebaskan
untuk meraih kemerdekaan itu harus menyandera misalnya gitu kan, atau untuk membunuh orang atau memanggang anak kecil dalam oven. Nah ini kan ya merupakan kampanye yang jelek buat Hamas sendiri. Sampai sejauh ini sih belum ada sumber yang mengatakan bahwa ada pihak dari Hamas, baik itu Hamas sendiri maupun jihad Islam ataupun misalnya rakyat sipil yang berniat mau mengembalikan sandera. Padahal sebenarnya Israel sudah memberikan amnesti kepada siapapun yang mengembalikan sandera, ya tidak akan ditangkap atau diapakan gitu ya, atau diapa-apain lah gitu ya. Pokoknya asal sandera kembali. Artinya memang ya itu pengorbanan yang dilakukan oleh negara Israel gitu untuk demi melindungi dan melepaskan warganya gitu kira-kira toh gitu. Oke, terima kasih Om Pung. Belum ada beritanya. Aku juga belum terima kabar-kabar yang lain juga dari teman-teman gitu. Belum ada.